Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu berdiri di depan sampah atau buangan sampah. Nah, lalu Nabi berkata, "Kemarilah kalian melihat dunia," ya Nabi. Lalu Nabi mengambil kharqan adalah tanah yang terbakar, al-bariyat bidilkan minbalah. Nah, ini yang sudah rapuh di tempat sampah itu. Wa idzaman karnahirat, dan Nabi melihat mengambil tulang yang sudah rapuh. Nah, lalu Nabi bersabda, "Inilah dunia," ya Nabi. Dan ini mengisyaratkan kepada
bahwa perhiasan dunia itulah akan lapuk ya, seperti yaitu tanah yang hancur itu tadi, dan bahwasanya segala benda al-yati turabiha yang dilihat dengannya atau tarabiha yang memperlihat dengannya satasiru zaman bariyah isim badan inilah yang terlihat dengannya itu nanti suatu saat akan menjadi tulang-tulang yang rapuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hayya dunya hulwatun qalirah wa Allah wa ila Allah satas mustaqliqukum biha fa nadhirun bil amaluna illa bani Israil wa lamma fusilat lahum dunya wa muhidat ta'mudul hilyati wal lisan wa tibi wa siyab wa bersabda Nabi SAW, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Nah, itu rasa manis hijau itu maksudnya bagus dipandang. Dan sesungguhnya Allah akan menjadikan kalian silih berganti pada dunia itu. Nah ini dunia ini bergantian lah. Maksudnya yang terdahulu meninggal kita namanya lagi manggilnya. Nah, atau bahkan satu generasi itu kadang-kadang kita si A sugih, si B miskin, kita terbalik bisa aja si B jadi sugih, tapi si A jadi miskin, seperti itulah. Nah, maka Allah Ta'ala akan melihat bagaimana kalian beramal di dunia ini. Nah, faktanya dunia seperti itulah. Dan sesungguhnya Nabi Bani Israel itu manakala diluaskan bagi mereka dunia wa muhdidat, nah ini sama aja, dihamparkan bagi mereka itu dunia, maka mereka tersesat. Nah itu mereka lebih mengutamakan perhiasan, mengutamakan perempuan, wangi-wangian dan pakaian. Nah jadi artinya mereka sibuk dengan itu aja. Padahal dunia meningkatnya, luasnya dunia itu digunakan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa qala Isa alaihi salam la tattakhidhu dunya fatattakhidakum abidan. Ubnuzu inda man la yubayyinuhu wa inna sahibakan dunya yuhaqqu alaihi al-aqal wa sahibakan dunya yuhaqqu alaihi al-aqal. Nabi Isa berkata, janganlah kalian jadikan dunia itu sebagai tujuan kalian. Maka jikalau kalian menjadikan dunia sebagai tujuan kalian, maka dunia itu yang akan menjadikan kalian sebagai budak-budaknya. Nah, maka simpanlah dunia itu di sisi orang yang tiada menyia-nyiakannya. Nah, kenapa? Karena pemilik perbendaharaan dunia itu dikhawatirkan atasnya akan terjadi bencana. Nah, tetapi pemilik perbendaharaan Allah Ta'ala tidak dikhawatirkan atasnya itu bencana. Nah, artinya kalau kurang punya itu cinta kepada dunia di hatinya, nah maka ini kemungkinan besar adalah ketika dia menyimpan dunia itu akan menjadi malapetaka baginya. Nah, tetapi kalau orang yang di hatinya itu dia mencintai dunia, ini mengutamakan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka ketika dunia diberikan kepadanya, maka tidak dikhawatirkan terjadi bencana terhadap. Wa qala alaihi afdhalus salatu wassalam aidan ya masyarul hawariyyin, ini kan
Fabaitu lakum dunya ala wajhiha fala tanhisu ba'di. Fa inna min hubbi dunya an usiyallaha biha wa inna min hubbi dunya inal akhirata la tudraku illa bitarjiha. Ala taburu dunya buru dunya wala ta'muruha wa la man asraful qati'atin hubbu dunya wa ruba syahwata sa'atin aw rasat huznan tawila. Berkata pula Nabi Isa alaihi salam, wahai sekalian Hawariyin. Hawariyin ini adalah sahabat. Kalau Nabi Muhammad itu sahabat, adanya kalau Nabi Isa itu istilahnya sahabat Nabi Isa itu Hawariyin. Nah, ujar saya itu sesungguhnya aku, sungguh dicukupkan dari dunia itu aku berbicara ini sesuai dengan caranya. Karena Nabi Isa ini itu Nabi yang paling miskin itu adalah Nabi Isa. Nah, maka ujar Nabi Isa, janganlah kalian membangkitkan dunia itu sesudah aku. Ya, jangan mengutamakan dunia sesudah aku berada lagi ya. Kenapa? Karena di antara busuknya dunia itu bahwa orang berbuat maksiat itu mesti di dunia. Orang maksiat kepada Allah mesti di dunia. Dan di antara kebusukan dunia lagi bahwa akhirat tidak akan pernah bisa dicapai kecuali dengan meninggalkan dunia. Nah, maka perhatianlah, hendaklah kalian lewati aja dunia ini, jangan pernah kalian membangun dunia ini. Dan ketahuilah jelirit bahwa asal tiap-tiap kejahatan itu adalah cinta kepada dunia. Dan berapa banyak syahwat sesaat, syahwat dunia, keinginan terhadap dunia sesaat, nah itu mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Wa qala aidan tuqihat lakum dunya wa jalastum ala dhahriha fala yunazi'ukum bihal khuluqu wan nisa fala yunazi'ukum bihal khuluqu wan nisa faman khuluqu fala tunazi'ukum dunya fa innahum la yu'amilu lakum ma taraktumuha wa dunya ma taraktumuhum wa dunyamu wa amalisa fatakuna bisawmi wa salat. Nah, berkata pula Nabi Isa alaihi salam, telah dihamparkan bagi kalian dunia, dibukakan bagi kalian dunia dan kalian duduk di atas dunia. Maka janganlah sampai merebut kalian pada dunia ini oleh para raja dan perempuan. Nah, karena adapun para raja, para penguasa, maka kalian tidak bisa berabut cerita dan bersaing dengan mereka itu dalam urusan dunia. Pasti kalah begini kan? Nah, kenapa? Karena para penguasa itu tidak akan pernah menawarkan, tidak akan pernah berpaling untuk bagi kalian sesuatu yang kalian tinggalkan mereka itu dan dunia mereka.
Nah, jadi artinya para penguasa itu pokoknya bila bagian nikah pada mengambil dunia ingat mengambilnya ada betah. Nah, adapun perempuan menjadi maka hendaklah kalian berhati-hati. Nah, hindari kejahatan perempuan itu, jangan sampai gara-gara syahwat terhadap perempuan kalian celaka. Nah, caranya bisa wasalah yaitu dengan puasa dan sembahyang. Wa qala idan dunya talibatun wa matlubah wa talibul akhirah tatlubu dunya hatta yasamila biha rizqah wa talibul dunya tatlubu akhirah hatta yaji'al maut wa akhadha bil unukihi. Nah, berkata pula Nabi Isa, dunia itu bisa menuntut dan bisa juga dituntut. Maksudnya dunia itu bisa menyasahi, bisa juga disasahi. Nah, adapun orang yang menuntut akhirat, orang yang mengejar akhirat, maka dia pasti dikejar oleh dunia. Nah, jadi kalau orang ini akhirat yang dikejarnya dunia, yang menyasahinya. Nah, sehingga dia menyempurnakan di dunia itu rezeki yang sudah ditakdirkan untuknya. Adapun orang yang mengejar dunia, maka akhirat yang mengejarnya. Maksudnya akhirat ini sehingga datang kepadanya kematian, dan lalu ya kan kematian itu yang mengambil lehernya. Maksudnya ya kan orang yang mengejar dunia itu lah, nah dia tidak akan mendapatkan kecuali sesuatu yang memang sudah ditakdirkan juga untuknya. Nah, sementara seolah-olah dia lari dari akhirat, tapi dapatnya juga artinya dia masuk gerbang akhirat itu lewat kematian. Wa qala Abu Musa ibn Yasar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min Allah azza wa jalla lam yakhluq khalqan abghata ilaihi min ad-dunya wa annahu mundu khalaqaha lam yanzur ilaiha. Berkata Abu Musa bin Yasar, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla tiada pernah menciptakan satu makhluk yang lebih dibencinya ketimbang dunia. Nah, jadi dunia ini makhluk ciptaan Allah, juga dunia ini adalah makhluk yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan bahwasanya Allah Ta'ala itu semenjak menciptakan dunia ini tidak pernah memandang kepadanya dengan pandangan rahmat. Nah, sehingga Allah Ta'ala itu pun murka kepada orang yang mencintai dunia. Jadi artinya Allah Ta'ala ini tahu aja kalau pada ketujuh lawan dunia, tiba-tiba ada orang yang ketujuh ya. Nah, ini kita aja ada ketujuh lawan si A, tiba-tiba ada orang yang mendukung benar ketujuh benar si A atau empat juga kita kan ketujuh lawan orang yang mendukungnya itu. Wa ruya anna Sulaiman ibn Daud alaihi salam nara fi mawqibihi wa tayru tudalliluhu wal jinnu wal insu an yaminihi wa shimalihi. Qala fa marra bi 'abidin min bani Israil faqala wallahi ya ibn Daud laqad ataqallahu mulkan 'azima. Qala fa sami'a Sulaimanu wa qala la tasbihatun fi sahifati mu'minin khairun. Fa amma ma utiya ibn Daud yadhhabu wa tasbihatu tabqa. Diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman bin Nabi Daud alaihi salam beliau lewat dalam rombongan. Nabi Sulaiman nih kalau berjalan-jalan itu banyak rombongan yang mengikutinya lah. Dan biasa sidin pakai kendaraan angin. Jadi di awan. Di awan itu terbang itulah. Nah, lalu wa tayru tudalliluhu, burung-burung itu melindungi. Nah, jadi burung itu terambangan melindungi sidin supaya tidak kepanasan. Jin dan manusia itu ada di kanan di kiri sidin.
Nah, makanya Nabi Sulaiman itu di Palestina. Nah, tapi Nabi Sulaiman ini di zaman Nabi Sulaiman tidak ada kendaraan-kendaraan mesin itu lah. Nah, tapi dengan mudah Nabi Sulaiman ini ke Madinah, kemudian ke Mekah, nah, Nabi Sulaiman tuh ke Yaman, ke Hadramaut, itu dengan kendaraan itu tadi, lah, kendaraan awal. Nah, lalu dalam perjalanan itulah Nabi Sulaiman ini melewati seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Lalu ahli ibadah ini berkata, demi Allah, wahai anaknya Daud, nah, Sulaiman bin Daud, sungguh Allah Ta'ala telah memberikan kepadamu kekuasaan yang besar. Nah, penguasa yang muslim adalah itu dalam sejarah yang menguasai seluruh dunia. Kekuasaan kerajaannya itu dua aja. Yang pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Dzulqarnain. Maksudnya kekuasaan yang secara zahir itu Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Jadi kekuasaan Nabi Sulaiman itu menguasai seluruh permukaan bumi. Nah, Dzulqarnain pun seperti itu. Nah, tapi kalau dari kalangan orang yang kafir itu ada juga yang pernah dalam sejarah berkuasa, menguasai seluruh permukaan bumi, itu namanya Syaddad. Nah, ini kafir lah. Namanya di Quran itu cerita tentang Syaddad lah. Irama-datil imad allati lam yukhlaq misluha bil bilad. Nah, jadi Syaddad itu punya apa ngarannya bangunan istana itu yang tidak pernah diciptakan sebelumnya. Nah, itu semegah istananya Syaddad. Orang Syaddad ini membangun tembok mengelilingi istananya, itu panjangnya tembok pagarnya itu 300 km kurang lebih. Itu semua batanya emas. Nah, tapi Syaddad ini kafir lah. Kalau Nabi Sulaiman, Dzulqarnain itu orang Islam. Nah, jadi ujar apa ini ahli ibadah ini, wahai anaknya Nabi Daud, sungguh Allah telah memberikan kepadamu kekuasaan yang besar. Nah, lalu ujar perawi inilah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata itu. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, sungguh ujar Nabi Sulaiman, satu kali tasbih yang baca tasbih subhanallah, tapi tercatat di buku catatan orang beriman, pahalanya itu lebih baik ketimbang kekuasaan yang kumiliki saat ini. Nah, kenapa? Adapun apa yang diberikan kepada anaknya Daud, yang diberikan kepada aku, ujar Nabi Sulaiman, itu yadhabu akan sirna nantinya. Wa tasbihatu tabqa, adapun pahala tasbih itu akan kekal abadi. Nah, maka kalau di Quran ini itu ma indakum yang fadu amma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu, artinya harta kekayaan yang kalian kumpulkan itu akan habis wa ma indallahi baq, tetapi pahala yang ada di sisi Allah itu akan kekal abadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alhaqumut takasur. Yaqulu ibnu Adam mali mali wa halaka min malika illa ma akalta fa abnaita wa labista fa ablaita wa tasaddaqta fa abqaita. Nabi SAW pernah membaca ayat alhaqumut takasur.
telah melalaikan kalian oleh berbanyak-banyak harta, menumpuk-numpuk harta. Nah, ujar Nabi, anak Adam tuh kebanyakannya berkata hartaku, hartaku, gitu kan. Jadi artinya yang dipikirkan, yang dipandir tuh banyak harta aja. Nah, lalu sebenarnya bujur juga ke harta kamu. Apakah ada bagimu dari hartamu? Tidak ada kecuali, ujar Nabi, apa yang telah engkau makan, itulah hartamu. Fa'afnaita, maka apabila engkau makan berarti engkau binasakanlah harta itu. Jadi kotoran ya. Aula bisa atau apa yang engkau pakai. Nah, pakaian itulah hartamu. Fa'ablaita, dan pakaian itu pun nanti akan hancur. Nah, satu saat. Aw tasaddaqta, atau hartamu itu adalah apa yang engkau sedekahkan, fa'abqaita, maka yang ketiga inilah itu yang engkau kekalkan, engkau abadikan. Nah, jadi harta kita ini nang dimakan, nang dipakai, nang disedekahkan lah. Cuma dimakan, dipakai itu hancur, habis lah. Nah, cuma kalau yang disedekahkan itu akan kekal abadi. Nah, selebih daripada itu, meskipun kepemilikan nampun kita, cuma pada hakikatnya lain nampun kita. Yang mati misalnya ahli waris ambilnya, ya. Nah, atau juntan malingnya, berarti maling nampunnya, ya. Atau dapatnya api kan, berarti rezekinya api, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dunya daru man la dara lahu wa malu man la mala lahu wa la yajma'u man la aqla lahu 'alaiha yu'adi man la ilma lahu 'alaiha yasudu man la fiqha lahu wa la yas'a man la yaqina lahu. Nabi bersabda, dunia itu adalah rumah bagi orang yang pada berisian rumah. Dan harta bagi orang yang pada berisian harta. Ya Nabi. Dan karena dunia lah menumpuk-numpuk orang untuk dunia, menumpuk-numpuk orang yang pada punya akal. Nah, jadi kalau ketujuh menumpuk-numpuk dunia ini, ya Nabi ini orang pada punya akal sehat. Nah, kenapa? Karena menumpuk-numpuk itu lah artinya dia mengumpulkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Membarati aja. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini sebenarnya perjalanan menuju akhirat. Nah, kalau kita dalam perjalanan itu biasa nang sangu itu kan secukupnya aja, kebanyakan sangu ini justru mengalihi aja. Orang umrah tuh misalnya setengah bulan, nah siapa kira-kira baju nang cukup, duit nang cukup saya itu. Jadi bawa ini ada tulaknya aja sudah 5, kopernya buliknya berapa. Dan atas dunia, ya kan, bermusuhanlah orang yang tidak punya ilmu. Nah, jadi kalau orang ini bermusuh-musuhan gara-gara dunia, nah, itu tandanya orang ada berilmu. Bahkan kadang-kadang badan sanak berkelahi gara-gara apa? Berebut warisan. Wa alaiha, dan atas dunia pula yahsudu man lafiqalahu, lah akan dengki iri dengki orang yang tidak paham dalam urusan agama. Nah, jadi bahihirian orang gara-gara dunia, orang dihiriakan ini bahan ada mendai juga lah. Berbagi apakah lah 5.000 aja pautnya, nah akun aja kelahi. Wala yas'aman la yakina lahu,
dan karena dunia pula berusaha orang yang tidak punya keyakinan. Oh, jadi hari-hari berusaha mati-matian gasan dunia, nah orang tidak punya keyakinan. Nah, semestinya ya kita berusaha tidak dilarang, cuma sekedarnya. Itulah jangan habiskan waktu kita untuk dunia. Kenapa? Karena kita punya keyakinan ngaran rezeki itu dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu berjanji lah memberikan rezeki atau menjamin orang yang hidup di muka bumi ini dijamin oleh Allah Ta'ala rezekinya, atau menghendak jaminan rezeki yang khusus lah, maka dengan takwa, dengan bertawakal kepada Allah. Nah, jangan ya lah mengandalkan apa, lemayu waktunya begawi ini lah, kada ada lagi waktu gasan ibadah menunaikan kewajiban. Nah, kenapa? Itu tadi perasaannya dengan begawi itu inya lakas sugih, behimat begawi ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asbaha wa dunya aksaru hammihi falaysa minallahi syai'. Wa alzamallahu qalbahu arba'a khisalin hamman la yanqati anhu abadan wa syughlan la yatafarraqu minhu abadan wa faqran la yablughu minahu abadan wa amalan la yablughu muntahahu abadan. Nabi SAW bersabda, siapa yang kala pagi tiba tapi dunia itu lebih banyak dipikirakannya ketimbang yang lain. Jadi mbah bangun guring ini langsung dunia aja. Nah ini ada dalam tuntunan Nabi itu mbah bangun guring lah, mbah udu misalnya sembahyang, ini kada. Mbah bangun guring langsung parmus panci yang diambil siap hendak ke rumah. Ini dunia langsung nih lah yang dipikirakannya kada ada urusan. Nah, bila nangka itu jar Nabi, kalau isaminallah bisyai, maka orang nang ini kada ada sedikit-dikitnya bernilai ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan bahayanya lagi, lah Allah Ta'ala masukkan ke dalam hatinya, dilazimkan oleh Allah hatinya itu 4 perkara, maksudnya kada bisa terpisah 4 perkara ini dari hatinya. Nah, yang pertama apa? Dia selalu duka cita yang tiada putus-putusnya selama-lamanya. Nah, kenapa? Karena dunia itu bila di hati kita ini dunia aja, kita menginginkan sesuatu, bilanya kada dapat itu membuat kita sedih. Bahuma nih misalnya mahanya kuliah bani 1000 balik, bila kada dapat, nah itu sedih ya menjadinya. Ini bukan kada boleh bahuma nih maksudnya, maksud Nabi ini lah. Bila bangun guring itu yang semestinya yang pertama dipikirkan tuh akhirat. Adalah jangan dunia langsung. Namanya kayak itu sadih terus berumuran. Yang kedua wasyughlan la tafarraqu minhu abadan. Dia akan selalu disibukkan dengan dunia, kada ada lapang-lapangnya. Nah, tuntung mengatam menugal lagi, nah, tuntung menugal melukah lagi apa? Ada lapang-lapangnya nih, ada. Gara-gara dunia aja terus dipikirkan. Nah, yang ketiga lah yang kada bisa terpisah dari hatinya itu rasa fakir yang ia tiada sampai kepada kaya selama-lamanya. Nah, ini fakirnya terus. Nah, maksudnya fakir itu ya belum tentu ya kan kada berduit, cuma rasanya kurangnya terus itu fakir ngarannya. Apabila sugihnya ini bari semiliar hendak 2 miliar, apabila sugih. Nah, yang keempat lah di hatinya itu kada bisa terpisah, yaitu angan-angan yang ia tiada mencapai puncaknya selama-lamanya. Nah, angan-angan hayalan nyerida adalah mahayal tinggi benar. Nah, akhirnya hayalan itu kada sampai, kada ketemu. Bahkan kadang-kadang yang dihayal ini adalah hal yang kadang mungkin secara adat terjadi. Wah, ini kena 10 tahun akan datang aku kayak ini
20 tahun akan datang ke ini ya, 100 tahun akan datang ke ini. Sampai kira umur 100 tahun itu. Waktu itu aja 50 tahun itu dia umur, berarti 100 tahun akan datang 150 lah umurnya. Nah itu gara-gara, nah jadi jangan dibiasakanlah bangun guring itu, makanya Nabi itu mengajarkan kita lah ketika bangun guring itu ada bacaannya. Bacaan ini ibadah lah. Jadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur lah. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah Allah mematikan kami. Maksud menghidupkan ini membangunkan kami sesudah Allah menidurkan kami. Mengguringakan ke Allah Ta'ala, membangunkan Allah Ta'ala juga. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kami akan kembali. Nah, artinya ini mengingatkan kita lawan akhirat, lawan mati. Itu yang pertama yang dibaca membangun guring. Itu sudah jurusannya ke akhirat. Wa qala Abu Hurairah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ala urika dunya jami'aha bima fiha. Faqultu bala ya Rasulullah, fa akhadha bi yadi wa ata bi wadiyan min awdiyatil Madinah. Wa idza misbalatun biha ru'usu unasin wa zaratin wa farqin wa idhamin. Summa qala ya Abu Hurairah, hadhihi ru'usun kanat tahrisu kaharsikum wa tu'ammilu ka ta'ammulikum, summa hiya al-yawm idhamun bila jildin, summa hiya sa'iratun ramadan, wa hadhihi al-adarat hiya alwanu at'imatikum iktasabuha min hisuk tasabuha, summa kadapuha fi butunihim fa asbahat wan nasu yatahamuna, wa hadhihi al-farqul baliyah kanat riyashuhum wa libasuhum fa asbahat wariyahu tusaffiquha, wa hadhihi al-idhamu idhamu dawabihim allati kanu yantajimu yantajimuna 'alaiha atrafal bilad. Paman kana bagian ala dunia fal yabki. Tertinggal paman kana bagian ala dunia fal yabki. Nah, berkata Abu Hurairah, ujar Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda kepadaku. Apa ujar Nabi? Wahai Abu Hurairah, maukah engkau kutunjukkan dunia semuanya dengan hal-hal yang terkait dengannya? Nah, maka aku katakan, ujar Abu Hurairah, inggih wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW menarik tangan, ujar Abu Hurairah, dan membawa aku ke satu lembah yang ada di lembah-lembah Madinah. Lembah itu maksudnya di antara dua gunung adalah Madinah. Nah, maka tiba-tiba di situ di lembah itu banyak sampah. Nah, sampah itu ya hal-hal yang ada. Pihak di dalam sampah itulah ada kepala-kepala manusia, tengkorak manusia. Ada juga. Nah, ini mungkin tengkorak orang kafir kan. Orang kafir itu kan perang mati. Nah, ini ada wajib dikuburkan. Nah, ini orang Islam dikubur tengkorak manusia. Nah, ada juga di sampah itu tahi-tahi, ya kan, kotoran-kotoran. Nah, kemudian ada pula bekas-bekas pakaian yang sudah hancur. Nah, kemudian ada pula tulang-tulang di sana. Nah, kemudian Nabi bersabda, ujar Nabi, wahai Abu Hurairah, ini adalah kepala-kepala tengkorak ini yang dahulunya waktu hidup inya punya ambisi terhadap dunia besar, sebagaimana ambisi kalian terhadap dunia. Dan
Inya punya angan-angan. Nah, seperti kalian berangan-angan. Artinya kepala itu kan ada otaknya gitu lah. Nah, akhirnya sumahiyal yaum, kemudian kepala ini pada hari ini izamun bila jaldin, dia cuma tengkorak yang pada ada lagi kulitnya. Akhirnya ujungnya kayak itu lah, kayak apa aja pintarnya cerdasnya orang memikirkan dunia, ujungnya pasti kayak itu juga kan. Nah, kemudian ya kak, tengkorak-tengkorak ini sairatun Ramadan. Iya, sairatun Ramadan, dia akan menjadi debu gitu. Nah, ya. Hancur, terbakar jadi abu. Nah, adapun ini kotoran, nah, kotoran tahi inilah. Nah, itu asalnya adalah berbagai macam makanan mereka yang mereka usahakan mereka makan. Nah, dari hasil usaha itu tergantung usahanya masing-masing. Ya mungkin ada yang halal, ada yang haram usahanya. Nah, mau ujung-ujungnya nah, jadi kotoran juga. Summa kadaku hafi butunihim. Nah, kemudian mereka melemparkan atau membuang makanan-makanan itu yang ada di perut mereka, fa asbahat, maka jadilah makanan itu jadi kotoran, wan nasu yatahamunaha, dan manusia menghindarinya, menjauhinya karena sudah jadi kotoran. Waktu lagi makanan berabut benar itu kan sudah jadi apa bukahan semua. Nah, adapun ini al khariqul baliyah lah, kain-kain yang sudah apa, sudah buruk ujar kita, sudah hancur itu adalah dahulu baju-baju mereka, pakaian mereka. Kemudian jadilah saat ini angin itu menerbangkannya. Jadi kita kalau diperdulikan orang lain tiup angin terabang, itulah kain-kain itu karena memang sudah hancur nih lah. Nah, adapun tulang-tulang ini ujar Nabi, ini adalah tulang-tulang dari binatang-binatang ternak mereka yang dahulu lah, atau binatang kendaraan mereka lah yang dahulu itu mereka yang taji'una 'alaiha atrafal bilad, mereka menunggangi binatang itu untuk apa pergi ke ujung-ujung negeri sana. Orang bahari itu kendaraannya binatang, onta, kuda adalah atau himar. Nah, maka siapa yang mau menangis sejar Nabi, maka atas dunia maka silahkan dia menangis. Artinya menyesali lah ini kalau mencintai dunia. Qala fama barihna hatta stadda bukauna, ujar Abu Hurairah, senantiasalah kami mbah mendengar penjelasan Nabi itu lah menangis sampai tangisan kami itu sangat dahsyat sekali. Wa yurwa Allah azza wa jalla lamma ahbata Adam ilal ar qala lahu ibni lil kharabi, qala lahu ibnun lil kharabi waladun lil fanai. Ibni lil kharabi walid lil fanai. Diriwayatkan bahwasanya Allah azza wa jalla manakala menurunkan Nabi Adam ke bumi, ini dari surga diturunkan ke bumi. Nah lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam. Ujar Allah Ta'ala, silahkan bangun. Apa karena hendak engkau bangun, tapi ingat lil kharab, bangunan itu pasti akan runtuh pada suatu saat. Walid, dan silahkan baulah anak, jar Allah Ta'ala, lil fana, tapi ingat anak itu akan mati nanti suatu saat. Nah, cuma tingkat kelahiran manusia itu lebih banyak dari kematian, sehingga jumlah manusia berbanyak. Nah, ya. Wa qala Daud ibnu Hilal maktubun fi suhufi Ibrahim alaihi salam,
ya dunya ma ahwanaki alal abrari alladzina tasanna'ti wa tazayyanti lahum anni kadzabtu bi qulubihim bughdaki wa sududa anki wa ma khalaqtu khalqan ahwana alayya minki kullu sya'niki sagirun wa ilal fana yasiru qadaitu alayki yawma khalaqtuki alla tadumi li ahadin wa la yadumu laki ahadun wa in bakhila bika sahibuka wa syaha alaika tubalil abrar alladzina atla'uni min qulubihim ala ridha wa min dhamirihim ala sirki wal istiqamah tubalahum ma lahum indi minal jaza idza wafadu ilayya min kuburihim ilan nura yas'a amamahum wal malaika hafuna bihim hatta ablagahum ma yarjuna min rahmati. Nah, berkata Daud bin Hilal, tertulis di dalam suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim adalah menerima suhuf. Nah, jadi suhufnya Nabi Ibrahim ini ada riwayat menyebutkan 60, nah, dan riwayat menyebutkan 40. Ya, suhuf itu beda lawan kitab. Kalau suhuf itu per lembar, gitu lah. Ini turunnya itu per lembar. Nah, ini kalau 60 lembar berarti lah. Ya, suhuf itu jumlahnya 100. Nah, ini ada suhuf yang diturunkan kepada Nabi Sis. Nabi Sis ini anak Nabi Adam. Ada yang mengatakan 60 suhufnya lah. Nah, kalau 60 berarti suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim ini 30 aja lah. 90 kemudian diturunkan kepada Nabi Musa 10. Jumlahnya 100 ya. 60 tambah 30 tambah 10. Nah, ada yang mengatakan suhuf Nabi Ibrahim ini 60, Nabi Sis itu 30 aja lah. Nah, jadi dalam suhuf Nabi Ibrahim, kalau Nabi Musa itu menerima 10 suhuf sebelum beliau menerima kitab Taurat. Nah, jadi tadahulu suhuf, 10 suhuf itulah turun kepada Nabi Musa. Nah, hanya karena Nabi Musa dapat wahyu berupa Taurat. Nah, jadi dalam suhuf Nabi Ibrahim itu tertulis, wahai dunia, alangkah hinanya engkau atas orang-orang yang saleh yang engkau telah berbuat kelakuan kepada mereka dan engkau menghiasi diri kepada mereka. Nah, jadi dunia ini jaka ibarat beginian ini bebingking benarnya supaya kelihatan bungas itulah, tapi kepada orang saleh itulah kada diperdulikannya. Nah, ini rugi engkar kukur orang benar kan dihiraninya. Ini orang saleh lah terhadap dunia. Nah, sesungguhnya ujar Allah Ta'ala, aku masukkan ke dalam hati orang-orang saleh itu perasaan benci terhadapmu, wahai dunia, wasudut anka, dan mereka terhalang darimu. Nah, ini kada mau orang saleh ini kada mau mulus urusan dunianya itu pasti itu memang Allah Ta'ala maulah kait. Dan aku ya Allah tiada menciptakan makhluk yang lebih hina atasku ketimbang engkau wahai dunia. Maka semua urusanmu itu kecil dan ya kepada kebinasaan itulah urusan dunia itu akan menuju kepada kebinasaan, kehancuran. Maka aku takdirkan atasmu wahai dunia, ujar Allah, semenjak aku ciptakan engkau, yaitu bahwa engkau tidak akan pernah kekal untuk seseorang. Jadi dunia ini kada mau mulai lahirnya orang tuh sampainya mati ada terus dunia itu lawannya kada pasti terpisah.
Nah demikian tidak akan abadi bagimu seorang jua pun. Jadi sebaliknya orang lain pun kadang-kadang selamanya memiliki dunia itu. Lah pasti ya kan dia akan melepaskan dunia itu. Wa in bakhila bika sahibuka, lah sekalipun bakhil denganmu oleh pemilikmu. Artinya sayang benar kadahapun memberi-beri lawan orang, tetap terpisah juga. Allah Ta'ala nang memisahnya berpaksaan ini juntan malingnya terpisah juga. Sayang mana ada hendak memberi akan orang lah terpisah juga. Dan sekalipun samanya lah wasyaha alaika nisyuh inilah itu alahan pada bakhil lagi datunya bakhil. Maka beruntunglah bagi orang-orang saleh yang mereka memperlihatkan kepadaku ujar Allah dari hati mereka itu perasaan ridha terhadap yang kutakdirkan dan mereka perlihatkan dari isi hati mereka itu atas kebenaran dan keistiqamahan mereka dalam beriman kepadaku. Dan beruntunglah bagi orang-orang saleh. Nah, tidak ada bagi mereka itu di sisiku ujar Allah Ta'ala daripada balasan apabila mereka nanti datang kepadaku bangkit dari kubur mereka kecuali cahaya. Yas'a amamahum yang mana cahaya ini berjalan di depan mereka. Artinya mereka berjalan ini kehadapan dan malaikat yang mengelilingi dengan mereka. Sehingga ya kan keadaan balasan itu menyampaikan mereka kepada apa yang mereka harap daripada rahmatku, yaitu mereka mendapatkan surga dengan segala kenikmatannya. Nah ini jadi yang dikatakan Allah ini dalam suhuf Ibrahim inilah itu beruntung adalah orang-orang saleh yang mereka itu ridha kepada Allah Ta'ala dengan apapun yang diberikan Allah. Arti ridha itu gak ada protes, gak ada sangka. Nah ini dunia ini banyak sedikit ke diberi, pokoknya senang aja. Itu ridha. Ini yang dikatakan Allah Ta'ala beruntung. Nah ini kita ini banyak bina sedikit dapat duit, bina merangut aja. Pandirnya ya aja bang lah. Ya, syukur aja bang, untung juga aja diberi. Tapi merangut. Nah itu karena nggak ada sesuai. Kan bila untung jadi bari itu harus senang menerimanya. Kan? Nah, kemudian waqala Rasulullah SAW itu aja dulu kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan itu lahir dan batin. Berikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang luas lagi bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surga bighair hisab, bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri suratul fatihah. Alhamdulillah menjadi Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala